Hari ini kita akan kembali belajar di bagian tentang materi geografi. Apa ya yang akan kita pelajari? Oke, kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Ada yang tahu berapa, di mana letak Indonesia? Berapa luas Indonesia? Nah, kita akan pelajari. Oke, dalam pembelajaran kita akan belajar tentang letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua yang kita pelajari, kita juga akan belajar tentang letak geografis atau geographical position. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang letak geologi atau geologi position. Baik, kita akan pelajari yang pertama. Kita akan bahas yang pertama tentang letak astronomis. Nah, apa itu letak astronomis atau astronomic position? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Pelajaran SD kita pernah belajar. Kalian pernah belajarkan tentang letak astronomis. Nah, letak astronomis itu adalah letak yang didasarkan. Dasarnya ada dua. Dasar yang pertama adalah garis lintang dan yang kedua adalah garis bujur. Nah, kedua garis tersebut adalah garis khayal. Khayal berarti tidak nyata. Makanya dinamakan dengan letak astronomis adalah garis atau suatu daerah yang berdasarkan pada letak dari garis lintang dan garis bujur secara khayal. Kenapa khayal? Karena tidak nyata tadi. Di bumi kita nggak bisa melihat garis astronomisnya. Baik itu lintang ataupun bujur, kita tidak tahu. Ya. Sekarang kita akan lihat letak astronomis Indonesia. Kalian perhatikan di situ ada warna merah, garis warna merah. Ini adalah garis khatulistiwa atau yang terletak pada 0 derajat. Ya, dikatakan khatulistiwa karena garis tersebut membagi bumi menjadi dua belahan yang sama, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Kemudian yang kedua untuk Indonesia. Secara astronomis, letak lintangnya kita paling utara itu berada di 6 derajat. Sedangkan yang di selatan kita berada pada 11 derajat. Ini astronomis yang pertama dari lintang. Kemudian yang kedua, dari garis bujur. Nah, garis bujur untuk Indonesia yang paling barat, kita berada di 95 derajat bujur timur. Nah, kenapa tetap dikatakan bujur timur? Karena ini letaknya di sebelah timur dari 0 derajat bujur. Ya, tapi ini kalau kita lihat yang paling barat untuk Indonesianya itu berada di 90 derajat bujur timur. Sedangkan yang paling timur dari Indonesia ini berada di 141 derajat bujur timur. Nah, itulah letak secara astronomis dari Indonesia. Maka sekali lagi, letak astronomis berarti letak suatu daerah berdasarkan dari garis lintang dan garis bujurnya. Sekarang kita tahu bahwa letak astronomis Indonesia itu berada pada berapa derajat lintang utara, berapa derajat bujurnya? Ya, ada di 6 derajat lintang utara sampai dengan, karena melewati garis 0 derajat atau garis khatulistiwa sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian bujurnya di 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kemudian yang berikutnya, apa pengaruhnya letak astronomis terhadap wilayah Indonesia? Jadi secara astronomis tadi itu berpengaruh apa terhadap Indonesia? Pengaruh letak astronomis terhadap Indonesia. Indonesia memiliki 2 musim. Ya, kenapa memiliki 2 musim? Nanti kita akan jelaskan. Nah, 2 musim ini punya kekhasan, punya ciri. Yang pertama adalah suhu rata-ratanya tinggi. Kemudian yang kedua, curah hujannya tinggi. Ya. Kemudian kelembabannya juga tinggi. Ini secara astronomis dari letak Indonesia berpengaruh terhadap kondisi yang seperti itu. Nah, tadi dikatakan memiliki 2 musim. Kenapa Indonesia
mempunyai dua musim. Ya, sekarang kita akan lihat, kita akan bahas bersama. Kenapa punya dua musim? Ini berdasarkan dari garis lintangnya. Ya, jadi pengaruh ini dilihat dari garis lintangnya. Oke, kalian perhatikan di situ ada lingkaran. Ini menggambarkan dari bola bumi kita. Kalian juga pernah dengar pasti ada istilah GSTM, gerak semu tahunan matahari. Kenapa dinamakan dengan gerak semu tahunan matahari? Jadi semu tadi kan dikatakan tidak nyata. Tahunan berarti selama 1 tahun. Maka artinya adalah bahwa pergerakan yang tidak nyata itu terlihat matahari yang berputar. Tapi sebenarnya yang berputar adalah bumi. Dalam 1 tahun, ya, itu ada perputarannya. Maka tetapi yang terlihat tadi sepertinya adalah matahari yang berputar. Maka dikatakan gerak semu tahunan matahari. Nah, dalam bola bumi kita digambarkan, dalam globe kita digambarkan bahwa bumi kita itu secara garis lintangnya terbagi dalam beberapa garis-garis istimewa. Tadi sudah saya sebutkan garis 0 derajat, lintang 0 derajat. Kenapa istimewa? Karena di situ membagi bumi menjadi 2 belahan yang sama, belahan utara dan belahan selatan. Kemudian yang kedua, garis lintang 23,5 derajat, baik berada di lintang utara maupun berada di lintang selatan. Garis 23,5 derajat ini dinamakan dengan garis balik. Kenapa disebut garis balik? Karena garis tersebut seolah-olah, ya. Jadi garis ini itu seolah-olah dalam pergerakannya membatasi matahari hanya sampai di 23,5 ini. Setelah sampai di garis 23,5 ini, kemudian matahari kembali ke 0 derajat. Dari 23,5 derajat lintang selatan kembali ke 0 derajat, maka disebut sebagai garis balik. Yang utara disebut dengan garis balik utara, yang di selatan disebut dengan garis balik selatan. Kemudian lintang yang istimewa berikutnya adalah 40 derajat, baik di lintang utara maupun lintang selatan. Kenapa istimewa? Karena ini pun juga membatasi nanti dari perbedaan iklim. Kemudian yang berikutnya 66,5 derajat, baik yang berada di utara maupun yang berada di selatan. Mengapa 66,5 derajat ini disebut sebagai lintang istimewa? Karena garis tersebut ini masih berupa garis, karena garis tersebut menjadi garis lingkar kutub, ya, menjadi garis lingkar kutub. Jadi membatasi antara wilayah daratan di sebelah utara di sini dengan samudra yang ada di utara, yaitu samudra Arktik. Yang di selatan ini membatasi samudra, ya, dengan benua yang dinamakan dengan benua Antartika. Kemudian yang terakhir, titik 90 derajat. Ini disebut sebagai titik karena menjadi porosnya, menjadi asnya, yaitu 90 derajat utara dan 90 derajat selatan. Ini menjadi poros, menjadi titik, menjadi sumbunya. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang terjadi dengan garis-garis istimewa. Sekarang kalian perhatikan antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan yang melewati Indonesia. Tadi di Indonesia berada di sini 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Wilayah ini adalah wilayah yang dinamakan dengan iklim tropis. Nah, Indonesia berada di sini, daerah tropis. Kemudian yang di atasnya dan di selatannya dari wilayah tropis adalah wilayah subtropis. Ya. Kemudian yang berikutnya wilayah iklim sedang, dan yang terakhir adalah wilayah iklim kutub.
Ini adalah gambaran pembagian wilayah iklim yang didasarkan dari garis lintangnya. Nah, sekarang kita akan lihat mengapa tadi dengan garis lintang Indonesia berada di daerah tropis, kemudian mempunyai 2 musim. Ini gambarannya seperti ini. Nah, ini tadi yang dikatakan dengan gerak semu tahunan matahari tadi itu seperti ini. Ya, ini di sini 0 derajat, kemudian ke 23,5 derajat, kembali ke 0, dari 23,5 derajat lintang selatan kembali ke 0 derajat. Nah, ini terjadi secara terus-menerus seperti ini. Nah, kapan terjadinya? Ini berdasarkan dari hukum Bois-Ballot. Ya. Dalam hukum Bois-Ballot yang pertama, dalam teorinya dikatakan bahwa angin bergerak dari tekanan udara maksimum ke tekanan udara yang minimum. Kemudian yang kedua, angin mengalami pembelokan dari utara berbelok arah ke sebelah kanan dan dari selatan berbelok arah ke sebelah kiri. Jadi kalau dari utara di sini, ini harusnya kan turun seperti ini, tapi yang terjadi adalah pembelokan. Yang dari selatan juga terjadi pembelokan. Kenapa? Karena ada rotasi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, sekarang kapan di 0 derajat ini mataharinya seolah-olah berada di situ? Ya, ini terjadi pada tanggal 21 Maret. Kemudian yang di utara 23,5 derajat di 21 Juni. Kemudian di 0 derajat 21 September. Kemudian di 23,5 derajat lintang selatan 21 Desember. Kemudian kembali lagi 21 Maret. Sekarang kalau kalian hitung Maret ke Juni, ya, Maret, April, Mei, Juni, ya, ada berapa bulan? Kemudian Juni ke September, Juni, Juli, Agustus, September. Ya. Ini 3 bulan, ini 3 bulan. Berarti matahari berada di belahan bumi utara itu selama 6 bulan. Sekarang yang berada di selatan dari 0 derajat. September, Oktober, November, Desember, 3 bulan. Desember ke Maret, Desember, Januari, Februari, Maret, juga 3 bulan. Ini 3 bulan, di sini 3 bulan, berarti 6 bulan. 6 bulan di sebelah selatan, ya. 6 bulan di sebelah utara, 6 bulan di sebelah selatan. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 sama dengan 1 tahun. Maka dikatakan tadi gerak semu tahunan karena terjadi selama 1 tahun. Nah, sekarang kita masih berada pada bulan Juli. Berada ada di mana matahari letaknya? Berada di belahan utara. Ya, ada di situ bulan Juli. Nah, sesuai dengan hukum Bois-Ballot tadi, apa yang terjadi? Kalau matahari berada di utara seperti itu, maka yang terjadi adalah suhu di belahan utara menjadi lebih tinggi, sedangkan tekanan udaranya lebih rendah karena berbanding terbalik antara suhu dengan tekanan udara. Nah, anginnya bergerak dari mana? Hukum yang pertama dari Bois-Ballot mengatakan dari sebelah tekanan maksimum ke tekanan yang minimum. Ya. Sekarang berarti yang terjadi, oke, ini pergerakan anginnya berasal dari sebelah selatan menuju ke utara, tetapi terjadi pembelokan arah. Nah, gambaran seperti inilah yang disebut sebagai angin muson timur, ya, karena seolah-olah berasal dari sebelah timur, dan ini menyebabkan musim kemarau. Jadi tadi iklim tropis, musim yang pertama sudah kita temukan musim kemarau untuk di Indonesia, ya, 2 musim kan. Musim yang pertama adalah kemarau. Kenapa kemarau? Karena di sebelah selatan di sini dari Indonesia ada benua Australia. Tuh, ada benua Australia.
Dan ini adalah sifatnya kering, maka yang dibawa ke sini, ya, yang dibawa ke sini, uap airnya sedikit, maka menjadi kemarau, ya, tidak terjadi hujan. Sekarang sebaliknya, nah kembali dengan gambaran yang sama ya, itu seperti itu, tanggalnya tetap sama dengan bulannya yang sama. Sekarang kalau kita misalkan, matahari berada di belahan bumi selatan, bulan November. Nah, berarti kalau terjadi bulan November berada di belahan selatan, maka di belahan selatan yang terjadi adalah suhu di sebelah selatan tinggi, tekanan udaranya rendah. Maka angin yang terjadi berarti berasal dari dari utara ke selatan, tetapi terjadi pembelokan arah. Maka kondisi yang seperti ini, inilah yang dinamakan dengan angin muson barat. Dan akibatnya Indonesia mengalami musim penghujan. Kenapa mengalami musim penghujan? Sekarang kalau kalian perhatikan dalam peta, di sebelah utara Indonesia, di sebelah sini, di sini ada samudra yang luas, yaitu Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah sini ada samudra juga, yaitu Samudra Hindia. Nah, kedua samudra inilah yang kemudian dalam proses penguapannya, evaporasi, membawa banyak uap air. Diterbangkan oleh angin tadi, dibawa oleh angin tadi, maka diturunkan dalam bentuk hujan. Maka disinilah terjadi hujan. Berarti kita sudah menemukan dua musim dari iklim tropis. Ya, karena kita belajar di Indonesia, maka kita harus tahu kenapa Indonesia dengan berada di iklim tropis mempunyai dua musim tadi. Itu gambaran dari yang pertama, pengaruh dari letak lintang yang kita miliki untuk Indonesia, yang kita miliki seperti itu. Baik, itu dulu pembelajaran kita hari ini. Silakan pelajari kembali, baca kembali. Oke, terima kasih.